Assalamualaikum Soli dan Solihah, kembali lagi bersama aku dalam channel Fatima. Video kali ini akan membahas mengenai bacaan gharib. Karena pembahasan gharib cukup banyak, maka akan dibagi menjadi beberapa bagian. Kali ini akan membahas 3 terlebih dahulu, yaitu saktah, ishmam, dan imalah. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika aku mengupload video lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu mengenai definisi gharib. Jadi gharib artinya ayat-ayat yang cara membacanya berbeda dengan kaidah tajwid pada umumnya. Oleh karenanya, seseorang yang membaca Al-Quran tanpa talaki sering salah membacanya. Talaki yaitu kegiatan belajar atau kegiatan membaca Al-Quran yang langsung diawasi oleh seorang guru atau pengajar. Nah, mengetahui cara membaca gharib atau ayat gharibah ini sangatlah penting. Dalam video kali ini kita akan membahas 3 terlebih dahulu, yaitu yang pertama saktah, yang kedua ishmam, dan yang ketiga imalah. Nah, ayat gharibah yang pertama yaitu saktah. Saktah merupakan berhenti sejenak tanpa bernafas, ditandai dengan huruf sin atau tulisan saktah kecil. Dan saktah terdapat di 4 tempat atau 4 surat. Yang pertama yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Nah, di atas kata iwaja terdapat tanda tulisan saktah yang menandakan bahwa ayat tersebut harus dibaca saktah. Langsung saja kita praktekkan. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, pada kata iwaja kita berhenti. Pada saat berhenti, kita tidak mengeluarkan nafas sepanjang 1-2 ketukan. Setelah itu, baru kita lanjutkan pada kata qayyima atau ayat berikutnya. Kita ulang lagi. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ingat ya, ketika kita berhenti, kita menahan nafas selama 1-2 ketukan, baru kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Sekali lagi, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Baik, ayat berikutnya yaitu pada surat Yasin ayat 52. Sama di atas kata mimmarqadina itu terdapat tulisan saktah kecil. Ini menandakan juga harus dibaca dengan saktah. Mimmarqadina hadza. Kita tahan dulu ketika berhenti, lalu kita lanjutkan. Kita baca ulang. Mimmarqadina hadza. Sekali lagi. Mimmarqadina hadza. Jangan lupa untuk ditahan terlebih dahulu dan tanpa mengeluarkan nafas. Ayat yang ketiga yaitu pada surat Al-Qiyamah ayat 27. Di atas kata man terdapat tanda tulisan saktah kecil, maka harus dibaca saktah. Kita baca wa qila man raq. Wa qila man raq. Sekali lagi. Wa qila man raq. Dan ayat yang terakhir yaitu pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kita baca. Oh iya, di atas kata bal terdapat tanda saktah dengan tulisan kecil. Maka harus dibaca saktah pula. Kita langsung baca. Kalla bal rona. Kalla bal rona. Kalla bal rona. Kita ulangi.
diingatkan kembali bahwa ketika kita berhenti dan akan mengulang pada ayat berikutnya, kita diharuskan menahan nafas selama 1-2 ketukan. Ayat goribah berikutnya yaitu ishmam. Ishmam merupakan menampakkan domah yang terbuang dengan isyarat bibir. Jadi harokat domahnya hanya diisyaratkan dengan bibir. Itu bibir yang mencucu atau monyong. Nah, ishmam juga ditandai dengan tulisan ishmam di atas ayat yang bersangkutan. Ismam terdapat hanya pada satu surat, yaitu surat Yusuf ayat 11. Kita langsung saja baca. La ta'manna ala Yusuf. Nah, pada kata manna seperti dibaca manunna, tetapi hanya menggunakan isyarat bibir untuk kata nu atau domahnya. Jadi dibacanya tetap dibaca manna. Kita ulangi. La ta'man. Pada kata man, lanjutkan dengan mencucukkan bibir atau memonyongkan bibir. La ta'manna. Jadi pada kata man, kita lanjutkan dengan memonyongkan bibir, lalu kita baca manna. Jadi domahnya hanya isyarat bibir. Kita baca lagi. La ta'manna ala Yusuf. Diingat lagi, domah hanya isyarat bibir. Sekali lagi, la ta'manna ala Yusuf. Semoga bisa dipahami ya, walaupun tidak dicontohkan langsung dengan video. Ayat goribah berikutnya yaitu imalah. Imalah merupakan membaca harokat fathah yang condong ke kasroh, ditandai dengan tulisan imalah kecil di atas ayat tersebut. Nah, imalah ini hanya terdapat dalam satu surat saja, dalam surat Hud ayat 41. Nah, bisa kita lihat pada kata majroha berubah menjadi dibaca majreha, karena harokat fathah condong kepada harokat kasroh. Kita baca Bismillahimajreha. 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 Jadi kita turunkan bibir bagian bawah supaya terdengar seperti huruf kasroh. Alhamdulillah, untuk pembahasan mengenai bacaan gorib, yaitu saktah, ishmam, dan imalah telah selesai. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dan mengingat ayat-ayat gorib di atas. Jangan lupa untuk selalu semangat, terus berlatih, terus mencoba, dan terus belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan yang masih kurang jelas atau kurang tepat. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, pencet tanda lonceng, dan share ke saudara, teman-teman tersayang, atau sosial media lainnya ya, supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.